Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Bayu Sakti Widamara. Di video kali ini saya bakal ajak teman-teman buat diskusi atau ngobrol asik tentang mobil. Jadi kapan waktu yang tepat buat beli mobil dan seberapa penting sih kita punya mobil? Oke, yang pertama, jadi kita mulai dari uh, seberapa penting sih kita nih punya mobil. Kenapa saya bilang mobil udah jadi kebutuhan dasar? Karena sebenarnya sih apa ya, kebutuhan dasar yang benar-benar diperlukan atau hanya sekedar dasar untuk gengsi atau gaya hidup, itu sebenarnya tergantung kembali lagi ke kacamata masing-masing. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sebenarnya gini, coba teman-teman cek di tempat tinggal teman-teman, entah itu di kampung, di desa, atau di perumahan, di kota. Teman-teman bisa cek eh, di tempat teman-teman masing-masing, dan yang akan saya bagikan sebagai contoh yaitu di lingkungan saya sendiri. Bisa dibilang di sini mungkin rumah itu sudah rata-rata bagus. Jadi sebenarnya mobil adalah salah satu tolak ukur masyarakat Indonesia saat ini, kalau orang itu udah sukses belum sih gitu. Padahal kalau kita bicara tentang sukses itu sangat universal sekali gitu. Itu orang punya apa ya, tingkatan sukses masing-masing gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya pernah karena dulu saya di suatu komunitas yang besar ruang lingkupnya, saya pernah ngobrol sama temen yang kerja di suatu perusahaan A dengan gaji yang lumayan tinggi, tapi dia mau kalau ketika saya tanya kenapa lu nggak ambil mobil bro gitu, dia jawab gue belum butuh, dan menurut gue punya ini punya itu sudah cukup untuk gue, dan gue udah merasa sukses di titik ini. It's okay, saya setuju dan itu betul, nggak salah, karena uh, taraf sukses orang itu masing-masing takarannya. Jadi jangan pakai takaran orang lain. Kalau menurut saya, tanya dirimu masing-masing gitu, tanya diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Ada teman lagi kerja di sebuah supermarket, lalu saya tanya seperti itu, jawaban dia, wah gaji saya nggak cukup buat beli mobil, nah, saya punya motor udah alhamdulillah. Dan betul, itu juga betul menurut saya. Jadi lebih ke yang saya bilang tadi, kalau mobil itu sebenarnya apa ya, sebenarnya uh, kebutuhan orang yang, ya orang tersebut yang paling tahu gitu. Dia udah butuh belum sih ini mobil, ini barang gitu kan. Tapi kembali lagi ke tadi yang saya bilang, kalau masyarakat sekarang ini menilainya ketika kita belum punya mobil maka kita belum bisa disebut sukses. Itu menurut saya, setahu saya, dan saya yakin teman-teman banyak yang setuju. Nah, seperti yang saya bilang tadi, coba dicek kanan kiri tetangga atau teman sekampung yang mungkin rumahnya sudah bagus sih, tapi ketika di keluarga itu belum punya mobil, ya warga atau tetangga atau orang sekitar nganggapnya ya biasa aja gitu, belum sukses. Tapi ada rumah yang mungkin di perumahan yang ukuran sekian kecil, tapi di situ punya mobil. Nah, orang lain melihatnya, wah udah punya rumah, udah punya mobil, ini orang sukses gitu. Ada juga. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih kurang adil gitu ya. Padahal bisa jadi yang punya rumah tadi, rumah agak bagus tadi atau sudah lumayan bagus tadi, mungkin saja kalau rumah ini harga jualnya ini dirupiahkan atau dijual, itu bisa buat beli mobil 2 atau 3 gitu, dan dia bisa tukar rumah yang lain. Makanya di titik itu saya bilang
kenapa sebenarnya tingkat kesuksesan orang itu takarannya masing-masing gitu, menurut saya. Cuma kembali lagi ke kacamata masyarakat Indonesia sekarang. Makanya lebih baik punya rumah yang kecil atau sedang tapi punya mobil, maka dia akan merasa kalau saya sudah sukses, dan dia akan dianggap teman-temannya atau lingkungannya dia sudah sukses, punya mobil, punya rumah. Itu menurut saya. Jadi kalau kita bicara tentang kapan sih sebenarnya kita beli mobil, terus seberapa penting sih kita punya mobil, itu sharing dari saya. Nah, silahkan teman-teman lihat ke diri teman-teman masing-masing dan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, jadi itu tadi seberapa penting sih kita beli mobil gitu ya. Nah, kita mulai masuk ke sebenarnya mobil itu dibeli buat apa gitu loh. Mulai masuk ke kebutuhan yang bakal kita dapetin ketika kita punya itu barang gitu. Jadi kita nggak sia-sia. Contoh misal anak muda, saya pribadi, oke, contohnya saya sendiri, contohnya usia saya 23 tahun saat ini. Saya beli mobil di usia 18 tahun, mau 19 tahun. Itu mobil pertama saya beli. Nah, di usia sekian itu sebenarnya kalau untuk anak muda, kebutuhannya apa sih? Mungkin untuk ke kampus atau untuk sekedar jalan-jalan, itu sebenarnya belum kebutuhan yang butuh banget gitu loh. Nah, itu kalau emang kita nggak punya uang lebih baik jangan dulu atau ditahan dulu itu. Nah, tapi Mas, kenapa kamu beli gitu? Nah, ini kembali ke porsi yang berbeda. Dibeli untuk sebuah kebutuhan. Nah, saya mulai terjun ke dunia bisnis atau usaha itu dari usia 16 tahun. Nah, di titik itu saya butuh kendaraan yang saya pakai untuk mobilitas setiap harinya, hampir setiap harinya. Jadi 2 tahun saya lewatin, saya jalanin bisnis dengan memakai motor. It's okay, no problem. Saya anak muda, hujan, panas, nggak masalah gitu kan. Tapi semakin kesini bisnis berkembang, menghasilkan. Dan di titik itu saya sadar saya butuh gitu. Untuk apa? Nggak selalu cuaca itu mendukung gitu. Jadi ada di sebuah titik yang mengharuskan kita untuk mobilitasnya tinggi atau pergi agak jauh atau keluar, tapi itu tidak memungkinkan jika kita memakai sepeda motor. Maka kita butuh kendaraan, yaitu mobil. Nah, hal-hal contoh kecil seperti itu yang sebenarnya banyak orang salah gitu. Beli aja, tapi dia nggak ngerti ini mau diapain sih, ini gunanya buat apa sih gitu. Nah, teman-teman percaya sama saya, sebenarnya kalau di titik ini teman-teman belum punya mobil dan pengen punya mobil dan pengen beli mobil, percaya sama saya, ketika kamu pakai mobil barumu itu bahagianya cuma sebulan 2 bulan di awal aja. Udah, percaya sama saya. Selebihnya setelahnya itu ya udah biasa aja gitu, karena kamu udah terbiasa pakai. Mungkin sebelumnya di awal-awal punya, di awal pakai seneng banget bisa kesana kesini pakai mobil, kenyamanannya ada, dapet, nggak takut hujan, nggak takut panas, terus pastinya lebih dihargai orang lain atau dianggap sukses dan lain. Itu nomor ke yang sekian ya, itu bonus-bonusnya. Cuma lebih balik ke itu tadi, kamu lebih nggak takut cuaca gitu loh. Dalam segala kondisi kita bisa jalan, sebenarnya itu. Nah, cuma jangan lupa yang saya bilang tadi, sebagian orang asal itu beli aja padahal belum butuh. Dan menurut saya yang paling sayang itu beli mobil cuma nggak pernah kepakai, dan itu banyak banget gitu. Beli mobil taruh di rumah,
terus nggak dipakai, mungkin lebih memilih pakai motor karena lebih ngirit gitu ya. Jadi cuma sekedar beli mobil supaya dilihat orang lain itu, ini loh, gue punya mobil gitu. Nah menurut saya itu sangat sayang karena itu dibeli tidak untuk digunakan dengan maksimal atau produktif, tapi is okay, uang mereka gitu kan, uang mau nggak masalah. Nah kita masuk di poin kedua, kapan waktu yang tepat buat kita beli mobil. Poin yang mau saya sampaikan ke teman-teman, khususnya mungkin yang di Solo ya, atau kalau di luar daerah nanti menurut saya beda porsi lagi. Kalau di Solo itu, kalau kita belum punya penghasilan minimal 5 juta, maka jangan memaksakan diri untuk ngambil mobil atau untuk beli mobil. Yang pertama, kalau teman-teman ngambilnya secara kredit, oke. Kalau teman-teman mau ngambil secara kredit, hitungannya adalah gini. Misal UMR di Sukoharjo ini nggak nyampe 2 juta. Solo juga sekitar segitu. Saya akan naikkan jadi 3 juta. Dengan gaji 3 juta, teman-teman bisa save berapa per bulan? Oke, ini anggap masih di hitungan yang sama dengan gaji 3 juta, tapi teman-teman bisa save atau bisa menabung 500.000 setiap bulannya. Oke, kalau teman-teman mau beli kredit sesuai pembahasan kita di poin ini, berarti teman-teman harus siapkan yang pertama adalah uang mukanya atau DP-nya. Sekarang kita ambil sebagai contoh mobil yang harganya masih di bawah atau murah. Mobil saya sendiri aja contohnya, mobil pertama saya Toyota Agya. Kalau sekarang sudah 130-an kalau nggak salah. Nah, kalau dengan harga 130 juta, saya yakin itu DP di minimal 15-20-an juta. Kita bicara yang pertama tentang uang muka atau DP-nya. Kalau teman-teman bisa save, bisa menabung 500.000 setiap bulan, buat ngumpulin, kita ambil contoh DP paling rendah 15 juta ya. Buat ngumpulin 15 juta ini, teman-teman butuh berapa tahun? Kita hitung dulu. Kalau sebulan teman-teman bisa nabung 500.000, berarti 1 tahunnya teman-teman bisa ngumpulin uang 6 juta. Nah, kalau teman-teman butuh 15 juta, maka teman-teman butuh 3 tahunan untuk ngumpulin 15 juta sampai 20 juta. Sampai di sini paham dulu ya. Oke, kita lanjut. Itu DP-nya. Teman-teman nabung 3 tahun untuk DP. Lalu pertanyaannya, angsurannya berapa? Kalau dengan DP 15 juta, 20 juta atau DP di bawah 30%, itu angsurannya pasti tinggi. Jadi kalau dulu saya masih 120-an aja angsurannya 3,3-an dengan tenor yang lama gitu. Nah, kalau teman-teman ambil dengan DP 15 juta dan angsurannya saya yakin di angka 3,5 sampai 4 juta, itu di tenor 5 tahun. Jadi pertanyaannya adalah, cukupkah gaji teman-teman buat angsur? Cukup nggak? Kalau nggak cukup, berarti nggak bisa beli. Makanya tadi saya bilang, kalau teman-teman penghasilannya masih di bawah 5 juta atau ya 4-5 juta, lebih baik jika ada tabungan atau uang lebihnya diputar untuk menghasilkan yang lebih besar lagi. Oke, jadi saya mohon maaf, saya tidak memutuskan semangatnya, cuma itu hitungan kenyataannya, itu realitanya seperti itu. Jadi buat angsuran udah pasti nggak cukup. Itu kalau kita bicara di poin yang pertama, kalau teman-teman beli kredit dan itu yang dipakai adalah mobil murah. Oke, nah ada poin kedua, mas, kalau saya belinya cash mas, kan bisa-bisa aja, saya nggak perlu mikir kredit. Oke, kita akan masuk ke
Poin yang kedua, kalau belinya secara cash, kita bicara mobil yang sama tadi aja dengan harga 130-an, anggap saja diskon 10-an juta, berarti 120 juta. Dengan teman-teman gajinya seperti hitungan di awal tadi 3 juta dan bisa save atau nabung 500 ribu, oke, kali ini kita akan naikkan. Jadi anggap teman-teman ini orang yang benar-benar, saya harus nih sukses tahun ini, saya harus nih punya mobil tahun saya benar-benar pengen punya mobil nih, pokoknya saya niatin banget saya harus nabung buat punya mobil. Dengan gaji 3 juta menabung 1 juta setiap bulan, teman-teman butuh 120 juta, maka silahkan dihitung. Enggak, ayo kita hitung bareng. Kalau teman-teman bisa nabung 1 juta, berarti setahun 12 juta, 10 tahun 120 juta, 10 tahun 10 tahun mas gitu. Jadi kalau teman-teman punya keinginannya beli mobil itu di usia 20 tahun, maka 30 tahun teman-teman baru bisa beli itu mobil. Pertanyaannya ini agak ekstrim. Kenapa? Karena emang 10 tahun lagi mobilnya masih harga 120 juta bro. Enggak, itu mobil udah jadi setengah M kali. Enggak ya, tapi harganya pasti sudah naik, bisa 2 kali lipat. Maka uang teman-teman nggak cukup lagi di situ. Oke, paham sampai sini yang saya maksud? Nah, makanya banyak teman-teman saya yang pengusaha yang mulai merintis bisnis atau usaha memutuskan untuk beli mobil dan akhirnya usahanya tidak berjalan sesuai ekspektasinya, dan akhirnya mobilnya harus ditarik kembali. Ya, it's no problem, itulah hidup, naik turun nggak masalah, minimal kita udah pernah punya kayak gitu. Cuma buat teman-teman yang memutuskan pengen beli ini, silahkan setelah sharing ini dilihat dulu kemampuan kita masing-masing. Kalau teman-teman masih di titik yang tadi seperti tadi saya bilang, lebih baik jika tidak siap dengan hal-hal tersebut, lebih baik jangan dulu. Itu tadi kalau mau beli cash ya, 10 tahun. Pertanyaannya, harganya 10 tahun masih segitu nggak? Nggak akan gitu. Terus mohon maaf, selama 10 tahun emang yakin tuh uang nggak bakal dipakai buat macam-macam? Emang nggak pengen beli handphone baru, nggak punya kebutuhan yang lain, atau nggak pengen sesuatu yang lain? Pasti ada kebutuhan yang lain. Jadi sebenarnya mobil itu urgent nggak urgent sih, butuh nggak butuh gitu. Kalau dipaksakan mungkin bisa beli, tapi kalau nggak dipaksain nggak beli. Itu saya percaya gitu. Dari poin yang tadi udah saya sampaikan, kita udah obrolin bareng nih, teman-teman bisa ambil poin di sini. Jika teman-teman penghasilannya masih di bawah 5 juta, maka jangan terburu-buru buat beli mobil. Karena tidak semua orang tahan di fase yang mungkin saya alami atau banyak teman-teman anak muda yang baru merintis sebuah bisnis atau usaha alami. Kalau teman-teman sudah siap, prinsipnya seperti prinsip saya tadi, kalau diambil dan belum rezeki saya, it's okay, no problem, silahkan. Tapi kalau teman-teman sekiranya belum siap, lebih baik jangan dulu. Itu poinnya. Nah oke, jadi mas, terus saya harus gimana mas? Kita masih di konteks yang sama. Jika teman-teman tinggal di Solo dengan gaji 3 juta dan tadi dengan save atau nabung 1 juta setiap bulan, saran saya silahkan uang itu ditabung dan dipakai yang lain. Contohnya untuk belajar bisnis atau belajar usaha, entah di bidang apapun sesuai passionnya teman-teman, daripada teman-teman memaksakan untuk beli mobil tadi. Sampai sini paham ya? Nah, semoga teman-teman bisa nangkap apa yang saya maksud. Nah, ketika teman-teman hasil nabungnya tadi diputar atau buat usaha atau buat bisnis, dan itu menghasilkan hal yang lebih, maka di titik-titik itulah seperti yang kita sudah bicarakan, teman-teman bisa takar sendiri. Ketika sudah sekiranya mampu, silahkan beli. Tapi kalau sekiranya belum, sabar dulu. Itu. Jadi tetap bisa ya, tapi harus sabar.
kita bicara ke realita yang selanjutnya, kenyataannya. Kenapa rata-rata orang ini di zaman orang tua saya, berarti sekitar 20-an tahun yang lalu. Rata-rata orang bisa beli mobil itu di usia 30-an tahun ke atas. Jadi rata-rata di 40 tahun sampai 50 tahun orang baru bisa beli mobil. Karena di titik-titik itulah orang sukses matang, gitu kata orang tua saya dulu. Nah, contohnya kita akan ambil PNS. PNS misal contoh dengan gaji 3,5 atau 4 juta itu sudah golongan yang lumayan tinggi. Seperti hitungan tadi kan gak mampu untuk angsuran, berarti mampunya beli baru. Kalau beli baru ya itu tadi hitungannya 5 juta, 10 juta, maka ya wajar orang bisa belinya di usia 30 tahun, 40 tahun. Tapi beda di zaman sekarang 2019, 2020, bahkan mungkin 5 tahun yang lalu banyak anak muda yang sudah bisa beli mobil. Kenapa? Karena zaman sekarang itu peluang bisnis sudah sangat terbuka lebar untuk orang-orang yang memang mau terjun ke situ. Jadi sudah beda zaman kalau menurut saya, dan saya pelakunya, maka saya bisa sampaikan ini. Mas, saya kan bukan seorang pengusaha atau pembisnis, saya orang kerja. Bro, kerja pun ada karirnya. Fokus di kerjaanmu. Jika memang itu kau pikir itu karirnya bagus, itu prospek karirnya bagus, silahkan. Jadi intinya kerjakan apapun itu sebaik-baiknya. Mau pengusaha, mau pembisnis, mau pegawai, mau kerja di apapun, kalau kita kerja dan kita lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, itu pasti akan ada hasil yang baik juga. Jadi kalau teman-teman saat ini masih sebagai pegawai atau kerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan, instansi, pabrik, dan lain-lain, silahkan kerja dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin apa yang teman-teman inginkan pasti teman-teman bisa dapetin. Oke, 2 poin tadi sudah saya sampaikan seperti pembahasan di awal. Seberapa butuh sih kita beli mobil dan kapan waktu yang tepat buat kita beli mobil. Intinya adalah kembali ke teman-teman. Teman-teman yang bisa mengukur, teman-teman yang tahu kapan teman-teman butuh dan kapan teman-teman harus nahan dulu. Intinya tidak dipaksakan gitu. Jadi di video saya kali ini atau sharing kita malam ini kali ini itu adalah memberi gambaran ke teman-teman kalau itulah tadi hitungan kenyataannya, hitungan realitanya. Kalau teman-teman sudah siap dengan beberapa hal tadi, silahkan beli mobil. Tapi kalau sekiranya belum siap, silahkan uangnya dipakai untuk hal yang lebih memungkinkan atau hal yang lebih baik. Nah, teman-teman bisa pakai uangnya yang teman-teman tabung tadi untuk hal-hal yang lebih menghasilkan dulu. Jadi bisa ditabung, atau bisa untuk investasi, atau bisa untuk beli tanah dan lain-lain. Siapa tahu 5 tahun ke depan tanahnya bisa laku mahal dan itu mungkin bisa buat beli mobil dan lain-lain. Jadi silahkan teman-teman pakai takaran teman-teman masing-masing dan lihat kemampuan dan kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi kenali dirimu dulu, pastikan kau udah paham bener nih dirimu ini sebenarnya siapa, gimana, butuhnya apa, harus gimana. Ketika teman-teman udah paham semuanya, maka saya yakin teman-teman akan ada saatnya di titik hidup jadi orang yang seperti teman-teman inginkan selama ini. Nah, di video ini bukan maksud saya untuk mengajak teman-teman menjadi seorang pengusaha atau pembisnis, no. Saya hanya mengajak teman-teman, ayo kita sharing nih. Mau teman-teman yang bisnis, mau yang usaha, mau yang pegawai, mau yang kerja, atau yang apa aja deh. Nah, sharing kali ini buat teman, fokusnya untuk teman-teman yang mau beli mobil dan memutuskan pengen punya mobil. Ini sebagai gambaran saja biar teman-teman gak salah ambil langkah buat kedepannya. Oke teman-teman, itu dulu video saya kali ini. Semoga apa yang udah saya sampaikan tadi, sharing kita malam ini bermanfaat buat teman-teman, memberi gambaran buat teman-teman.
dan semoga teman-teman bisa menangkap atau menerimanya secara positif. Uh, jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna buat teman-teman. Nah, cukup itu dulu video kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Semoga obrolan kita selalu asik. Selamat malam, sampai ketemu lagi.